Tirta Smart Energy, selamat pagi Smartizen. Selamat menjalani hari, semoga kamu sehat selalu. Dan tentunya pagi ini seperti biasa gue bakal nemenin lo sampai jam 10 nanti ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 106 di Tirta Smart Energy. Yo, keeping you featuring Osvaldo Rio ya, Isyana Sarasvati. Asik banget lagunya nih. Lumayan lah bikin kita semangat pagi-pagi, bikin joget ya. Jadi nggak ngantuk. Lumayan. Karena cuaca di pagi ini tuh nggak bikin ngantuk sih, cerah ya. Kalau kemarin kan mendung parah tuh, gelap gitu ya. Kalau sekarang cerah lumayan lah. Jadi nggak ada alasan buat kamu buat mager-mageran nih Smartizen. Tapi ngomong soal cuaca, gue mau kasih tahu perakiraan cuaca hari ini di Provinsi Banten ya menurut BMKG nih. Jadi siang nanti diperkirakan cuaca di Provinsi Banten ini macam-macam ya. Ada yang hujan, ada yang berawan tebal juga, dan mayoritas sih berawan ya. Kecuali buat daerah Kabupaten Lebak, terus juga Pandeglang, Rangkas Bitung. Nah, itu diperkirakan siang nanti bakal diguyur oleh hujan nih Smartizen. Jadi buat kamu yang yang tinggal di sono maksudnya ya. Nah, kamu bersiap-siap aja, diperkirakan kalau menurut BMKG siang nanti hujan nih soalnya. Jadi yang mau pergi-pergi nanti siang harus menyiapkan jas hujan, terus juga payung mungkin atau jaket ya kan, biar nggak masuk angin, biar nggak jibruk kena hujan. Nah, kalau misalkan kena hujan nanti siang, mending ini dulu deh, neduh dulu, nunggu hujan reda baru berangkat lagi gitu ya. Itu yang hujan. Kalau di Gunung Kencana ini diperkirakan bakal berawan tebal tuh. Awan tebal tuh gimana ya, kabut gitu ya, nggak tahu juga tuh gua. Ya udahlah begitu lah pokoknya. Dan sementara buat malam harinya ini semua di Provinsi Banten diperkirakan akan berawan. Tapi di Tiga Raksa sama di Rangkas Bitung hujan ringan deh ya. Hujan ringan tuh. Jadi ya enak tuh kalau malam-malam diguyur hujan tuh ya, bikin nyenyak tidurnya soalnya dingin nih ya sih. Jadi nggak usah pakai AC, nggak usah pakai kipas angin, udah aja tinggal nikmatin suara hujan, gemercik air hujan turun ya, langsung deh bobo kita. Netizen, ternyata di hari ini, tepatnya di tanggal 3 Maret ya, di tahun berapa nih? 1939 nih ada Mahatma Gandhi yang melakukan aksi protes kepada pemerintah Inggris di India dengan cara berpuasa. Wah tuh ya, keren juga nih cara protesnya nih ya Mahatma Gandhi. Jadi doi melakukan aksi protes kepada pemerintah Inggris dengan berpuasa ya, yang mana ini adalah awal seruannya untuk mengusir Inggris dari India, yaitu pada tanggal 3 Maret 1939. Dan dia juga berpuasa selama 3 hari pada saat itu. Dan Mahatma Gandhi adalah tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi juga dikenal dengan karena kecintaannya pada perdamaian. Keren Gandhi. Gigi juga cinta sama perdamaian. Gigi ngasih dari ya kan, perdamaian ya gitulah ya. Dan dia juga menggunakan cara non kekerasan atau satyagraha, yang mana Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris dan penguasa India saat itu. Gandhi juga mempelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu dia dianggap sebagai salah satu founding father, bapak negara India. Dan gelar Mahatma yang ia sanding diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Di mata jutaan orang itu, Gandhi adalah Mahatma, yang mana artinya adalah jiwa yang agung. Keren. Kalau nggak salah juga Gandhi tuh pernah doi, gue denger dari siapa ya, pokoknya dia tuh kayak perang gitu sama orang, tapi enggak, jadi ceritanya di India nih lagi ada perang saudara. Terus Gandhi nih pusing gitu ngeliatnya,
akhirnya dia menghentikan perang saudara itu dengan cara berpuasa apa. Jadi benar-benar nggak makan nggak minum sampai akhirnya perang itu berhenti. Jadi biarin aja tuh perangnya berkecamuk gitu ya. Sampai akhirnya si yang perang itu ngelihat Gandhinya kelaparan apa segala macam, berhenti sendiri tuh perangnya. Keren juga ya Gandhi ya. Keren lah, Gandhi ini sosok yang menginspirasi banyak orang ya, termasuk masyarakat luar India gitu ya. Orang India sendiri pasti sih terinspirasi karena Gandhi adalah salah satu founding father ya dari India. Itu dia Smartizen, semoga apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi bisa menginspirasi kita semua. Kalau lu penasaran dengan apa-apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, searching aja kali ya, karena sekarang informasi udah banyak, udah ada di mana-mana gitu. Jadi jangan males. Walaupun masih pandemi nih, tapi di Mississippi dan di Texas, yang mana mereka bakal segera mencabut aturan bermasker nih Smartizen. Waduh, sangat berani sekali ini ya doi ya. Jadi negara bagian Texas dan Mississippi di Amerika Serikat segera mencabut aturan wajib mengenakan masker. Alasannya, kemanjuran vaksin dan terapi sudah bisa diandalkan untuk melindungi publik dari COVID-19 tuh katanya. Nah, Gubernur Texas sendiri Greg Abbott mengatakan selain akan mencabut aturan wajib mengenakan masker, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas semua bisnis dan fasilitas di negara bagian itu menjadi 100%. Ini seperti menjadi isyarat wilayah tersebut akan memasuki hidup normal kembali nih Smartizen. Nah, perintah eksekutif barunya mulai berlaku pada Rabu 10 Maret 2021 mendatang. Nah, aturan itu akan membatalkan sebagian besar perintah eksekutif gubernur sebelumnya terkait penanganan pandemi virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Itu dia Smartizen. Jadi kalau menurut Om Greg Abbott, Om nggak tuh? Dibilang katanya emang vaksinnya sangat ampuh ya, dan terapi juga bisa untuk melindungi publiknya dari serangan virus COVID-19 ini. Makanya dia akan segera mencabut aturan bermasker bagi warganya gitu ya. Gimana ya, semoga aja bener ya. Maksudnya semoga si vaksin dan terapi itu emang benar-benar ampuh gitu untuk melindungi warganya dari COVID-19, biar nggak ada lagi penularan yang bisa menimbulkan penambahan korban COVID-19 gitu ya. Jadi kita berdoa aja semoga ya semua juga pengennya hidup normal kembali ya. Jadi semoga vaksin benar-benar ampuh dimanapun itu, vaksin di seluruh dunia ya. Jadi kita bisa hidup normal lagi, kita bisa bertemu teman-teman lagi gitu ya, nongkrong-nongkrong bareng tanpa harus takut akan adanya virus gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, dari Provinsi Banten ya, alhamdulillah nih ada 5 daerah di Provinsi Banten yang masuk ke zona kuning gitu ya. Sisanya masih di zona oranye. Nah, daerah mana aja tuh? Nih gua kasih tahu nih. Jadi 5 kabupaten kota di Banten masuk dalam zona kuning atau risiko penularan rendah. Kelima daerah tersebut yaitu Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan juga Kabupaten Lebak. Sedangkan Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang masih berada di zona oranye atau tingkat risiko penularan sedang tuh ya. Ini juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ibu Ati Pramujiastuti, yang menilai mayoritas kabupaten kota masuk dalam zona kuning merupakan hasil dari upaya keras Satgas dalam mengurangi dampak penularan COVID-19. Selain itu, penerapan disiplin protokol kesehatan di masyarakat juga semakin baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah kuning tuh ya 5 daerah, sisanya masih oranye tuh ya. Kita nggak ada tuh alhamdulillahnya yang zona merah ya. Semoga nanti semakin baik semuanya gitu ya, biar jadi zona hijau. Terus anak-anak sekolah bisa sekolah dengan tatap muka lagi gitu ya. Yang masih kuliah juga bisa kuliah dengan tatap muka lagi, nggak perlu online karena katanya bete ya. Banyak yang mengeluh tuh mahasiswa, murid-murid sekolah kalau kuliah atau sekolah online tuh bete, terus juga ngantuk apa segala macem gitu ya, pelajaran nggak masuk, cuman tugas doang gitu ya. Jadi semoga kita berdoa saja, semoga Provinsi Banten segera membaik gitu ya, daerah-daerahnya segera masuk yang kuning jadi hijau, yang oranye jadi kuning, atau jadi hijau lebih bagus lagi gitu ya.
Jadi buat kamu semua Smartizen, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Menjalankan 5M ya kalau sekarang ya. Memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga mengurangi mobilitas ya Smartizen. Kalau kata Yura Yunita, takkan apa kalau kau pengen pergi? Jangan, please jangan ya. Kalau dengerin saya ngomong mah jangan. Masa gue udah sendiri terus ditinggal gitu aja. Tolong dibantu dong. Tetap stay di sini sampai jam 10 karena kita bakal seru-seruan, bakal ngomongin sesuatu yang lagi rame nih ya Smartizen ya. Jadi sebelum ngomongin yang lagi rame ini ada berita bagus juga ya dari Untirta, yang mana akan melaksanakan vaksinasi bagi dosen dan juga tenaga kependidikan Untirta. Nah, ini semua sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang mana nantinya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang sudah menyediakan 743 unit vaksin bagi dosen dan juga tenaga kependidikan Untirta. Selanjutnya nih, tim medis akan mengumumkan jadwal vaksinasi bagi penerima vaksin yang memenuhi kriteria berdasarkan proses screening melalui website www.untirta.ac.id pada Selasa 2 Maret 2021 pukul 19.00. Berarti udah keluar tuh ya jadwalnya kemarin ya. Jadi tinggal ditunggu aja ya bapak-bapak, ibu-ibu, dosen semua, para tenaga pendidik di Untirta, kapan jadwalnya. Semoga vaksinasinya berjalan dengan lancar dan kita semua terbebas, terhindar dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Smartizen, jadi ada hujan yang disertai es batu yang turun di Nganjuk nih. Waduh, ini membuat heboh warga ya. Sampai-sampai videonya tersebar dimanapun kalian berada. Enggak maksudnya tersebar di media sosial gitu. Nah, video yang memperlihatkan hujan berbentuk butiran es di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa sore kemarin ya, viral di media sosial Facebook pertama kali ya. Jadi video ini diunggah salah satu akun di grup Facebook yang berisi mayoritas warga Nganjuk. Sampai pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Barat, unggahan itu telah dikomentari ratusan orang dan dibagikan berkali-kali. Dan hujan butiran es itu terjadi di 3 desa di Kecamatan Gondang, yakni Pandean, terus juga Balung Gebang dan Gondang Kulon. Salah satu warga desa Balung Gebang, Ikhwan, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, hujan disertai angin kencang dan butiran es turun di desa Balung Gebang pada Selasa sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat gitu. Dan ternyata hujan es ini berlangsung sekitar 15 menitan dan lumayan bikin heboh. Mungkin karena emang di Nganjuk jarang kali ya. Soalnya kalau di daerah-daerah dingin tuh biasanya sering nih kejadian kayak gini nih. Maksudnya udah hal yang ya walaupun tetap pasti masih ada aja yang ngevideoin atau foto gitu ya. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah dingin kayak di Malang, di Bandung, di ya pokoknya tempat-tempat dingin tuh hujan es nih lumayan lumrah gitu, lumayan sering terjadi gitu ya, karena emang dingin mungkin. Iya ya, semoga nggak ada yang nggak ada korban gitu ya, karena kan sakit juga tuh kena es, dihujanin es gitu ya, kepala tanpa alat pelindung kepala kepentok es batu lumayan juga tuh ya kan. Ya semoga hujan di Nganjuk cepet berhenti juga gitu ya. Di mana-mana sih, karena sekarang udah mulai masuk ke bulan Maret ya, udah di bulan Maret, yang mana biasanya kata orang zaman dulu sih kalau udah bulan Maret hujan berhenti tuh, karena Maret ret gitu. Masuk Maret singkatan dari apa ya? Masuk bulan seret kali ya gitu ya, jadi nggak ada hujan lagi tuh. Semoga aja ya, soalnya kemarin ngeliat yang banjir kasian banget. Smartizen ya, kita berdoa aja semoga korban-korban yang banjir kemarin segera mendapatkan pertolongan yang baik gitu ya. Semoga bisa kembali ke rumahnya masing-masing, amin. Ini udah siap nih, gue nih udah sarapan nih. Kita lanjut lagi. Aduh, sorry. Kita lanjut lagi bahas satpam, yang mana seragamnya sekarang sama bapak-bapak dari kepolisian ya. Nih juga, jadi ada satpam yang disangka polisi, ternyata enggak juga ya, karena beda ya, cuman hampir sama seragamnya aja.
Nah, ini buat bapak-bapak satpam, ternyata ada syarat juga untuk memakai seragam baru satpam. Jadi Wakil Ketua BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia atau Abu Japi, Sulawesi Selatan, Ambang Ardi Yunisworo yang dikonfirmasi terpisah mengemukakan seragam satpam yang disebut-sebut mirip dengan seragam milik anggota kepolisian tersebut memang merupakan seragam baru satpam di Indonesia. Dan hal ini sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2020, di mana dalam aturan tersebut diketahui terdapat perubahan seragam satpam yang menyerupai seragam polisi. Tapi Amang juga bilang kalau satpam yang berhak menggunakan seragam baru ada aturannya nih ya. Jadi nggak sembarangan satpam. Cuman satpam yang telah lulus pendidikan dan memiliki kartu tanda anggota aja yang bisa memakai baju satpam yang baru ya. Yang mana KTA-nya ini diterbitkan oleh Polda di masing-masing daerahnya. Nah, ternyata juga ada 3 jenis pendidikan yang harus ditempuh oleh masyarakat agar dapat bekerja sama sebagai satpam ya. Kalau misalkan kamu pengen jadi satpam, ada 3 pendidikan yang harus ditempuh nih. Yang pertama pendidikan Gada Pratama atau tingkat dasar, terus juga ada pendidikan Gada Madya. Dan selanjutnya tiga pendidikan Gada Madya ini boleh diikuti oleh satpam yang sudah 2 tahun dinyatakan lulus pendidikan Gada Pratama ya, dan sudah bekerja tentunya. Selanjutnya adalah pendidikan Gada Utama tuh untuk tingkat manajer pengamanan. Jadi yang pertama tuh Gada Pratama, terus juga ada Gada Madya ya, habis Gada Pratama lanjut ke Gada Madya, habis Gada Madya lanjut ke Gada Utama. Dan Pak Amang juga bilang katanya kalau kamu pengen menggunakan seragam satpam tersebut ini nggak sembarangan gitu ya. Jadi kalau ada satpam pakai seragam baru, coba pertanyakan apakah sudah ikut pendidikan satpam dan punya KTA. Kalau belum, berarti dia tidak berhak menggunakan seragam itu. Nah loh, jadi nggak sembarangan tuh. Jadi kalau misalkan kamu ketemu sama satpam yang pakai seragam baru yang kayak polisi, terus dia bertindak aneh-aneh apa segala macam, tanyain, Bapak punya KTA-nya nggak? Bapak udah melalui pendidikan belum? Nah kalau belum berarti bisa jadi dia ngaco tuh. Soalnya nggak boleh sebenarnya, karena harus melalui pendidikan dulu baru bisa pakai seragam satpam yang baru ya kan. Nah perbedaan antara seragam satpam dan polisi ini kata dia terletak pada gradasi warnanya. Seragam satpam 20% lebih mudah dibandingkan dengan seragam polisi ya, walaupun sama warna dasarnya sama-sama coklat gitu ya. Selain itu juga pita nama dan tulisan yang berada pada dada seragam satpam berwarna putih. Tuh, kalau dulu kan warna seragam satpam kan putih hitam gitu ya, identik satpam tuh putih hitam ya. Sekarang nih kalau misalkan si satpamnya udah melalui pendidikan 3 pendidikan tadi dan juga memiliki KTA yang diterbitkan oleh kepolisian di daerah setempatnya, ini baru bisa memakai seragam satpam yang baru yang coklat seperti para anggota kepolisian. Keren. Semoga nanti nggak ada tuh orang-orang yang satpam gadungan gitu ya, ngaku-ngaku jadi satpam yang udah melakukan pendidikan padahal belum gitu ya, biar pakai seragam yang baru aja gitu dia. Yo, jangan begitu dong Bapak. Smartizen, satpam pun ada pangkatnya. Jadi kamu baru tahu kan nih, gua kasih tahu nih. Ada pangkat-pangkat satpam ya. Ini tanda kepangkatan anggota satpam ada 3 ternyata nih. Ada manajer, ada supervisor, ada juga pelaksana. Nah bentuk dasar tanda pangkat adalah persegi panjang dengan tanda segitiga di atasnya. Nah tiap-tiap pangkatnya ini punya bentuk segitiga dengan warna yang berbeda. Ada yang warna merah, kuning, ada putih ya. Yang mana pemakaian semua tanda pangkat ini dipasang pada pundak dan kiri seragam PDH, PDL Sus dan juga PDL 1. Jadi kalau golongan kepangkatan manajer ini bentuk dan warnanya persegi panjang, lebarnya itu 9x3 cm. Terus warna dasarnya coklat gelap, warna segitiganya warna merah. Tuh, itu kalau manajer ya. Kalau golongan kepangkatan supervisor ini bentuk warnanya persegi panjang sama 9x3 juga.
warna dasarnya coklat gelap, dan warna segitiganya kuning. Tuh bedanya di warna segitiga berarti ya. Kalau manajer merah, kalau supervisor ini kuning. Dan yang ketiga golongan kepangkatan pelaksana, yang mana sama persegi panjang juga 9x3, warna dasarnya coklat gelap dan warna segitiganya putih. Tuh. Tapi gue kayaknya belum pernah lihat deh. Gue tuh nggak pernah merhatiin si ininya sih, si apa pangkatnya gitu yang dipasang di pundaknya gitu. Jadi nanti nih Smartizen, kalau kamu ngelihat satpam dimanapun itu gitu ya, kamu bisa tahu pangkat doi apa, dilihat dari pundaknya aja ya kan. Kalau misalnya warna segitiganya merah berarti dia manajer. Terus kalau misalnya warna segitiganya kuning, supervisor. Kalau warna segitiganya putih, dia pelaksana. Nah kalau misalnya nanti kamu ada masalah ya kan di luar, terus ada pengen nemuin si satpam di tempat tersebut gitu ya, terus kamu ditemuin sama satpamnya, terus satpamnya bilang, ada apa bu, saya manajernya di sini, tapi ternyata segitiganya warna putih, berarti doi bohong. Karena kalau segitiga warna putih, dia adalah satpam pelaksana, bukan manajernya ya kan. Itu dia. Jadi kamu harus tahu ya, ada tingkat pangkat tuh di satpam, ada manajer, supervisor, dan pelaksana. Jadi kamu nggak perlu, jadi nggak usah bingung lagi nantinya kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya. Misalnya kamu pengen langsung ketemu sama, saya pengen ketemu sama satpam manajer lah, langsung kamu cari aja tuh mana yang segitiganya warnanya merah ya kan. Jadi nggak usah bingung lagi. Dan soal seragam baru satpam ya, jadi ini ada tanggapan dari berbagai pihak ya terkait seragam satpam yang baru nih Smartizen. Jadi coba kita lihat ya bagaimana tanggapannya nih ya. Karena pergantian warna tersebut sudah sesuai dengan peraturan kepolisian yang tadi udah dibilang ya. Kalau ini tuh ada di peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa. Nah, peraturan ini ditandatangani langsung oleh Kapolri dan juga sudah diundangkan sejak 5 Agustus 2020. Dan ternyata perubahan warna seragam satpam ini telah digunakan oleh pihak Aeon Mall Jakarta Garden City di Cakung, Jakarta Timur. Nah ini mereka menggunakannya sejak tanggal 1 Januari 2021. Chief Security Aeon Jakarta Garden City, Bapak Dadang ini bilang katanya pihaknya telah mengetahui adanya perkap tersebut sejak diundangkan. Nah dia pun merasa bangga mengenakan seragam baru tersebut. Menurutnya banyak dari pengunjung yang kaget karena mengira sekarang polisi yang melakukan pengamanan di mall. Dia juga sebagai satpam merasa lebih nyaman dan aman karena banyak pengunjung yang mengira dia polisi gitu. Iya sih pasti kaget sih ya. Polisi ada di mall sekarang ya. Padahal mah bapak satpam itu. Nah, beragam komentar yang dilontarkan para netizen juga di grup komunitas satpam ini banyak ya. Mereka menyikapi rencana pergantian seragam satpam yang mirip seragam polisi. Misalnya ada akun yang bernama @pandirkelana. Dia bilang katanya seragam itu bukan kebutuhan mendesak. Perbaiki dulu sistem salary kami dan manajemen outsourcingnya katanya tuh. Waduh, iya sih maksudnya itu juga harus diperbaiki ya. Harusnya itu dulu diperbaiki baru kalau kata si Pandir Klana itu si manajemen sama sistemnya ya, salary dulu baru tuh seragamnya menyusul gitu ya. Dan juga ada juga yang bilang Denny Atmaja, Facebooknya juga dibilang katanya dia sangat setuju kalau ada peningkatan kualitas dan kinerja profesionalitas satpam. Katanya dengan catatan peningkatan kesejahteraan dan penghargaannya juga sangat perlu diperhatikan. Jadi ya tanggapannya sih bagus ya, kata si Denny juga bilang katanya ya semoga aja setelah ada seragam baru ini, setelah satpam memakai seragam baru ini nantinya tingkat kesejahteraan dan penghargaannya juga diperhatikan
banget gitu ya sama manajemennya dan juga sama sistem yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Itu dia Smartisan. Jadi memang yang namanya juga segala sesuatu hal yang baru tuh pasti ada pro kontranya, ada polemiknya gitu. Jadi ya kita ikutin aja ya. Jadi ya kalau misalnya emang aturannya sekarang satpam itu harus pakai seragam yang baru gitu ya. Kayak yang seragam yang sekarang, tapi kan nggak semua satpam juga sekarang yang bisa pakai seragam yang baru, kecuali satpam yang udah melalui pendidikan 3 tahun dan juga memiliki kartu anggota ya kan. Jadi ya semoga perubahan warna seragam satpam ini menjadi bisa menjadi mengangkat derajat satpam ya, yang mana tadi juga udah dirasakan sama satpam di Ion Jakarta yang dia ngiranya banyak pengunjung mall yang ngiranya dia adalah polisi gitu ya. Semoga semakin naik gitu derajat satpam di mata masyarakat Indonesia gitu ya, biar nggak ada yang menganggap rendah lagi profesi tersebut. Kalau tadi gue ngomongin soal seragam satpam yang sekarang udah hampir sama kayak seragam polisi nih ya. Nah sekarang gue mau ngasih info, rekomendasi film yang mengangkat tema tentang polisi Indonesia nih Smartisan. Jadi ternyata ada film-film yang mengangkat tema tersebut gitu ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu watchlist kamu nanti di weekend ya. Disimak aja dulu nih guys. Jadi yang pertama ada film Pohon Terkenal. Film ini udah tayang di bioskop pada 21 Maret di 2019 lalu ya. Film ini sudah dibintangi oleh Umay Shahab, ada Laura Teux juga, ada Raim Laode, Ajis Doibu sampai Om Cok Simbara. Nah, film tersebut menggambarkan cerita tentang perjuangan para taruna-taruni ya dalam menempuh pendidikan di Akpol tuh. Film ini disutradarai oleh Monty Tiwa dan Anissa Mutia serta diproduksi langsung oleh Divisi Humas Polri. Wih, keren banget, keren. Dan juga sebagai taruna baru di Akademi Kepolisian Semarang, Bara Maulana atau Umay Shahab ya, si Ayu Sekarwati yang diberani oleh Laura Teux dan juga Johannes Solosa yang diberani oleh Raim Laode, ini harus mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan remaja yang normal gitu ya. Karena memang kalau misalnya kamu masuk ke kepolisian atau kedinasan gitu ya, kamu harus melepaskan kehidupan remaja kamu yang normal itu. Jadi memang itu konsekuensi yang harus diambil gitu ya, konsekuensinya. Masa remaja kamu yang seperti biasa anak-anak remaja alami gitu harus hilang begitu aja. Tapi nantinya kamu ketika masa tua, insya Allah hidup kamu bakal aman gitu ya. Nah yang nongkrong ini nih nggak tahu ke depannya gimana ya. Semoga aja dua-duanya baik gitu ke depannya ya. Amin. Itu yang pertama film Pohon Terkenal. Yang kedua ada film Hanya Manusia, yang mana juga telah tayang di bioskop pada 7 November 2019 lalu. Dan film ini dibintangi oleh Prisia Nasution, ada Yama Carlos juga, sampai Sherina juga main di sini ya. Nah, film ini berkisah tentang Anissa yang diperankan oleh Prisia Nasution, seorang perwira polisi yang harus berbagi waktu tugas antara tugasnya sebagai seorang polisi, seorang polwan ya, dan juga tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan keluarganya. Di sisi lain, Jakarta di film ini sedang diteror kasus penculikan anak di bawah umur. Dan beberapa korbannya bahkan ditemukan telah menjadi mayat. Aduh, ngeri bener. Nah, Anissa sebagai salah satu anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara ditugaskan untuk mengusut kasus tersebut. Tiap hari selalu ada korban nih. Aduh, ngeri. Semoga gak jadi kejadian tuh di dunia nyatanya, amit-amit ya. Gak cuma itu, tekanan yang dialami Anissa mulai mencapai titik batas maksimal. Karena ketika ada adik satu-satunya yang sangat disayangkan ini diculik oleh sindikat penculikan. Waduh. Berarti ini kayak ini ya, kayak film apa? Liam Neeson tuh, lupa gua. Lupa gua. Itu ya pokoknya yang mana anaknya diculik sama bokapnya nyari anaknya gitu. Kalau ini bedanya adiknya diculik
oleh sindikat penculikan. Kakaknya yang sebagai polisi ditugaskan untuk menyelidiki si kasus penculikan tersebut. Ih, seru nih kayaknya nih, tonton tuh ya, Hanya Manusia judulnya. Dan yang terakhir ada film Sang Prawira. Nah, film ini bercerita tentang kepolisian yang mana sudah tayang juga pada 20 November 2019 lalu, yang dibintangi oleh Anggika Bosterly. Ada juga sejumlah personel Polri juga ikut main. Wih, keren. Kayak ada Ibda Adityo ACP, terus juga Ibda Dimas Adit S, dan juga Ibda M Fauzan Yonnadi. Terus selain itu film ini menampilkan acting sejumlah pejabat, diantaranya Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lawli, ada juga Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, dan juga Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, serta Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Nah, banyak ini ya tokoh-tokoh penting ya di film ini, keren ya. Nah, film garapan sutradara Ponti Gia yang bekerja sama dengan Mabes Polri ini berkisah tentang perjuangan seorang pemuda yang menjalani pendidikan kepolisian. Nah, kisah film berjenis drama ini menyoroti seorang pemuda desa dari pinggiran Danau Toba yang bertekad untuk mengejar cita-citanya sebagai seorang anggota polisi. Nah, perbedaan pendapat dalam satu keluarga ini ditonjolkan sebagai konfliknya ya. Jadi terutama keputusan tokoh utama saat tokoh utamanya menyampaikan pendidikan lanjut untuk pelajar SMA atau kuliah gitu ya. Jadi mungkin keluarganya pengennya anaknya lanjut kuliah habis dari SMA, tapi si anaknya bertekad untuk menggapai cita-citanya untuk menjadi anggota Polri. Nah, film Sang Prawira juga menyajikan budaya sekaligus keindahan destinasi wisata lokal. Karena film ini juga cocok banget untuk keluarga dan melihat beberapa adegan komedi di sepanjang trailer. Tuh, keren juga ya film tentang kepolisian, tapi ada sentuhan komedinya. Itu dia Smartizen, 3 film yang bertemakan tentang polisi Indonesia. Jadi kamu yang pengen tahu kayak apa filmnya, langsung aja kali ya ditonton, dicari filmnya di mana bisa tonton secara legal tentunya, jangan yang ilegal, jangan main streaming asal-asalan aja, karena kita harus mendukung industri perfilman di Indonesia tentunya. Jangan nakal. Oke, asik banget lagunya Jiko nih. Nah, ngomong-ngomong soal si Jiko yang dari Korea Selatan nih, ada berita juga nih dari temennya ya. Ada Rose yang baru aja debut solonya, yang mana pastinya diberi dukungan yang sangat besar dari 3 member Blackpink lainnya ya. Jadi Blackpink ini adalah merupakan salah satu grup wanita asal Korea Selatan yang paling dikenal oleh publik. Siapa sih nggak tahu Blackpink? Minimal orang tuh tahu Blackpink ini area. Ya itu minimal itulah ya, minimal tuh tahu itu orang-orang tuh. Kalau nggak Blackpink kemarin rame tuh apa sih lagunya, lupa gua. Blackpink itulah ya pokoknya. Jadi si Blackpink ini juga beranggotakan ada Jennie, ada Jisoo, ada Rose dan juga Lisa. Nah, keempatnya ini memiliki fans yang luar biasa banyak ya, nggak cuma di Korea tapi juga di negara-negara lain. Kayak di Indonesia salah satunya banyak banget fansnya, parah dah. Jadi emang yang udah menjadi ini ya, hal lumrah ya kalau salah satu personel dari mereka nantinya akan melakukan solo karir secara bergantian dengan member lainnya. Nah, pada tahun 2018 Jennie ini sudah lebih dulu melakukan hal tersebut dengan single bertajuk Solo. Lagunya soal solo juga, judulnya solo juga ya. Iya. Dan sekarang giliran member lainnya yaitu Rose yang melakukan solo karirnya. Nah, ini diumumkan langsung oleh YG Entertainment, manajemen yang menaungi grup Blackpink tersebut ya. Dan lagu perdananya ini sudah bisa didengarkan kalau kamu pengen dengerin ya, khususnya buat fans Blackpink dimanapun kalian berada. Ini lagunya ini bakal dirilis pada 12 Maret nanti 2021 ya. Yang mana ternyata si Rose kelahiran 1997. Ih, seumuran tuh Rose ya. Nantilah aku DM lah dia. Sugan sesuganan ya. Dan Rose juga terlihat mengunggahnya pada laman Instagram pribadi miliknya. Selain Rose, ternyata ketiga member lain dari grup yang terkenal dengan lagu Kill This Love. Oh iya, let's kill this love. Itu ya lagunya.
Selain Rose juga kan si member tiga member lainnya ini nggak mau ketinggalan menunjukkan antusiasnya pada perilisan lagu teman mereka. Jennie, Jisoo dan Lisa sama-sama mengunggah teaser poster Rose pada instastory akun Instagram mereka. Dan hanya berselang beberapa menit setelah pengumuman sendiri dari YG Entertainment. Nah, ketiganya ini terlihat sangat antusias dan juga tidak sabar menunggu lagu perdana mereka. Menunggu lagu perdana dari temennya. Dan dari semenjak YG Entertainment mengeluarkan pengumuman debut solo Rose, nama Rose dan Blackpink menjadi trending topik sampai sekarang nih di Twitter. Wah, iya sih. Emang keren banget ya para fans-fans dari Blackpink teh, sangat militan gitu, sangat loyal terhadap idolanya gitu ya. Ya udahlah, kita doakan saja semoga nanti lagunya ketika rilis ini bisa diterima oleh masyarakat dan khususnya untuk para fans-fansnya Blackpink ya, dan juga fansnya Rose tentunya. Jadi selamat untuk debut solonya Rose ya. Sekali lagi semoga singlenya oke. Kita tunggu aja nanti tanggal 12 Maret ya. Dia Undira Smart Energy Smartisan, gak kerasa udah jam 10 aja nih ya. Udah 10 lewat lagi, 10 lewat 1 menit, gak apa-apa ya. Makasih udah dengerin gue dari jam 6 tadi. Terima kasih udah nemenin gue juga. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata. Ya gimana tuh, manusia sama tempat hilaf dan dosa ya. Pokoknya besok ketemu lagi di jam yang sama. Jadi tunggu apa lagi? Givara pamit, Diantar Pagi pamit. Sampai ketemu besok. Bye-bye.